Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita kembali bertemu lagi dalam ibadah KPHR GKJ Ponorogo. Kita lakukan ibadah ini secara online. Pada kesempatan kali ini Bu Tias ditemani dengan Pamong Eti. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Anak-anak bagaimana kabarnya pagi ini? Kabarnya pasti semuanya sehat-sehat bukan? Nah, Bu Tias percaya bahwa anak-anak ini di rumah sudah mandi ganteng-ganteng ya. Sudah mandi, pasti. Sudah cantik, sudah ganteng, semuanya siap untuk beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Oke, sekarang untuk memulai ibadah kita akan memujikan satu lagu Datang ke Hadirat Tuhan. Anak bagi berdiri ya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Nah, pasti sudah semangat seperti para pamong yang di sini juga sudah semangat memuji Tuhan. Nah, anak-anak untuk mengetes anak-anak ini, yang di rumah semangat atau tidak mereka, kita akan katakan haleluya gitu sebanyak 3 kali ya. Yuk, nanti ikuti Bu Tias bilang haleluya gitu 3 kali. Kita mulai bersama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Sepertinya mereka juga sudah semangat seperti Bu Tias di sini. Oke, sekarang karena anak-anak sudah semangat, Bu Tias mau tanya dulu. Karena mereka sudah bersemangat, bersukacita, pasti mereka merasakan kasih Tuhan yang luar biasa ya. Karena Tuhan begitu baik pada kita, memberikan kesehatan, memberikan kepintaran. Nah, karena kasih Tuhan itu sungguh indah sekali buat kita, luar biasa sekali. Karena itu kita akan sambut dengan pujian yang kedua, yaitu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus
karena anak-anak sudah semangat memuji Tuhan, bersuka cita, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, anak-anak disiapkan Alkitabnya, disiapkan hatinya, sikap duduknya yang bagus. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh, mempersiapkan hati kita. Firman Tuhan ku dengar, ku taruh di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong aku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku taruh di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong aku, Yesus tolong aku. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 4 ayat 1 sampai 10. Tapi sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kembali kami anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu. Terima kasih karena Tuhan telah memberikan kami kesempatan beribadah pada pagi hari ini. Tuhan telah memberikan kami kesehatan, Tuhan telah senantiasa mencukupkan setiap kebutuhan kami, sehingga pagi ini kami bisa beribadah, walaupun ibadah kami lakukan di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, sekarang tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan membimbing kami, Tuhan buka hati dan pikiran kami agar kami mampu mengerti apa yang Tuhan firmankan dan Tuhan mampukan kami untuk kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Matius 4 ayat 1 sampai 10. Percobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis,
engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi kita sudah membaca Alkitab, di situ diceritakan tentang Yesus yang dicobai di padang gurun. Bagaimana ceritanya? Bu Tias punya video, mari kita lihat bersama-sama. Silakan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Dialah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah melihat video yang sudah ditayangkan. Di situ diceritakan tentang pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Di situ diceritakan Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Akhirnya Tuhan Yesus lapar di situ dan iblis datang. Lalu iblis datang untuk mencobai Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Coba tadi kita sambil mengingat-ingat ya. Yang pertama, pencobaan iblis yang pertama itu yaitu ada yang tahu? Sambil nungguan jawaban anak-anak. Ayo, ayo, siapa yang ingat tadi ceritanya di video tadi? Yang pertama adalah iblis menyuruh Tuhan Yesus mengubah batu menjadi roti. Nah, iblis menyuruh Tuhan Yesus mengubah batu menjadi roti. Tapi Tuhan Yesus menjawab,
manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Itu Tuhan Yesus menolak. Dan yang kedua yaitu iblis menyuruh Tuhan Yesus menjatuhkan diri dari hubungan baik Allah. Tuhan Yesus menolak. Dan yang ketiga, pencobaan iblis. Iblis itu belum menyerah loh. Sudah enggak mau tetap aja dia berusaha. Iya. Nah, yang ketiga, Tuhan Yesus iblis menyuruh Tuhan Yesus untuk menyembah dia. Ada iming-imingnya loh ini, ada iming-imingnya. Iming-imingnya yaitu kemegahan dunia, kerajaan dunia. Ditunjukin sama iblis. Ini loh, kalau kamu menyembah aku, ini loh yang akan kamu dapatkan. Kerajaan dunia, semua akan jadi milikmu. Nah, tetapi Yesus menolak bahwa Tuhan Yesus tidak tertarik dengan kerajaan dunia yang ditunjukkan sama iblis. Nah, akhirnya iblisnya menyerah. Nah, anak-anak, seperti Tuhan Yesus, kita anak-anak Tuhan juga harus selalu mengingat apa yang Tuhan firman. Kenapa kok Tuhan Yesus bisa gak berhasil iblis itu mencobai Tuhan? Karena Tuhan Yesus selalu ingat akan firman Tuhan. Diingat terus sama Tuhan Yesus, firman Tuhan seperti apa. Apa yang boleh, apa yang tidak, semua diingat-ingat. Anak-anak juga harus seperti itu. Harus di dalam kehidupan anak-anak harus tahu apa yang boleh dikerjakan, apa yang tidak boleh. Nah, seperti itu. Lalu contoh yang paling sederhana ya, saat kita sekolah minggu seperti ini ya. Saat kita sekolah minggu seperti ini, anak-anak coba ingat enggak ceritanya yang kemarin waktu pamong-pamong cerita lah, itu juga salah satu mengingat firman Tuhan yang paling sederhana itu seperti itu. Harus ingat ya. Harus ingat, enggak boleh. Wah, besok hari ini ceritanya apa ya, pagi ke gereja di rumah ditanya sama mama papa, lah kok lupa ceritanya apa lah. Tidak boleh seperti itu ya. Tapi anak-anak GKJ Ponorogo itu enggak ada yang seperti itu loh. Semuanya luar biasa. Semuanya pasti tahu. Pasti tahu. Sekarang Butias punya aktivitas karena kita percaya kalau anak-anak itu udah ingat-ingat semua, udah pinter dan selalu mendengarkan firman Tuhan, rajin baca Alkitab. Ada sedikit aktivitas untuk anak-anak. Aktivitasnya yaitu menebak tokoh di dalam Alkitab. Nah, gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini apa ya? Kok duduk di tahta itu siapa ya? Nah, ini adalah gambar Raja Yosia. Nah, anak-anak ingat enggak ya? Kira-kira anak-anak ingat enggak ya siapa? Yosia itu siapa? Ingat apa enggak? Ayo, Raja Yosia. Raja yang selalu rajin, tekun membaca kitab suci. Dia itu cinta banget sama firman Tuhan. Dia senang sekali membaca Alkitab. Nah, tokoh yang pertama Raja Yosia, raja yang suka membaca firman Tuhan. Yang kedua, ini siapa ya yang kedua ini? Nah, kita lihat gambarnya. Yang kedua, siapa coba biar anak-anak ingat-ingat dulu ya, siapa itu yang kedua? Siapa ya? Wah. Siapa dia? Yang kedua adalah Paulus. Coba anak-anak ingat. Gimana ya ceritanya Paulus itu? Paulus itu salah satu rasulnya Tuhan Yesus. Paulus adalah salah satu rasul Tuhan yang dipenjara. Loh, kenapa ya kok dipenjara? Dia itu dipenjara bukan karena dia jahat, bukan karena dia melakukan kesalahan, tetapi karena apa ya? Apa ayo? Kira-kira apa ayo? Karena Paulus begitu rajin mengabarkan Injil, karena dia kabar baik, kabar sukacita. Dimanapun dia selalu mengabarkan. Tapi ada orang yang tidak suka, karena itu ada yang mungkin difitnah, akhirnya dia masuk ke dalam penjara. Dan yang terakhir, kalau ini seorang wanita, anak-anak, seorang wanita, dia duduk bersimpuh di bawah. Nah, wanita ini adalah
kata sandinya apa ya? Dia itu wanita yang selalu setia melayani Tuhan Yesus. Nah, dia adalah siapa dia? Di rumah pasti ini sudah pada menjawab, teriak-teriak loh ini yang di rumah. Pastinya ini. Dia adalah Maria Magdalena. Seorang perempuan yang dengan sangat setia melayani Tuhan Yesus. Nah, anak-anak juga seperti ketiga tokoh Alkitab ini. Nanti di rumah belajar tokoh-tokoh Alkitab yang lain ya, harus diingat-ingat ini ceritanya seperti apa, ini ceritanya seperti apa, biar di luar kepala semuanya. Tapi Butias yakin kok anak-anak semuanya itu pasti tahu cerita gini-gini. Tahu. Kecil aku sudah bisa semuanya. Nanti di rumah pasti seperti itu. Oke, hari ini cukup sekian firman Tuhan. Alkitabnya boleh ditutup, kita akan melanjutkan. Ya, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Nah, anak-anak, karena anak-anak tidak ke gereja, persembahannya dimasukkan ke amplop saja. Lalu nanti titip ke mama, ke papa untuk dikumpulkan ke gereja. Walaupun kita tidak ke gereja, tetapi anak-anak harus tetap bersyukur, mengungkapkan syukurnya dengan cara memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Oke, sambil mengumpulkan persembahan, kita akan memujikan lagu Dalam Nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Sekali lagi, ada kemenangan. Ya, dalam Yesus ada Kemenangan. Nah, karena dalam nama Tuhan Yesus kita selalu bisa melawan semua hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk. Untuk selanjutnya kita akan serahkan persembahan kita, sekaligus kita akan berdoa syafaat. Silahkan Pak Moeti. Ya, adik-adik yang terkasih, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah mempersembahkan buat Tuhan yang terbaik. Sekarang kita akan bersama-sama menyerahkannya di dalam doa. Mari kita berdoa dengan sikap yang baik. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sungguh sangat baik memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami sudah boleh mendengar firman-Mu, kami boleh memahami dan kiranya kami boleh dimampukan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, baik itu di dalam keluarga kami, di sekolah kami, bersama-sama teman bermain kami. Kiranya kami boleh senantiasa mengabarkan kabar baik, kabar sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami juga telah mempersembahkan persembahan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati, menyucikan, sehingga persembahan ini berkenan di hadirat Tuhan dan dapat dipakai untuk pelayanan gereja Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan pagi hari ini kami akan
menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, kiranya Tuhan melawat mereka satu persatu. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kesembuhan kepada mereka. Demikian juga Tuhan memberikan kesabaran, kesehatan kepada orang tua dan juga saudara-saudara yang senantiasa mengasihi, mendampingi teman-teman kami yang sakit ini sehingga dapat memperoleh kesembuhan yang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang menjauh dari persekutuan. Kiranya dengan kasih Tuhan mereka boleh kembali bersama-sama dengan kami untuk bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini tengah berada dalam masa pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kepada kami semua kesabaran, demikian juga semangat untuk tetap menjalani kehidupan ini, dan kami boleh menjadi teladan bagi saudara-saudara kami untuk memperlakukan protokol kesehatan dengan memakai masker, dengan menjaga jarak. Demikian juga kami boleh menjaga kesehatan kami dengan mencuci tangan kami setiap waktu setelah melakukan kegiatan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk kegiatan gereja kami di masa pandemi ini, kiranya tetap boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami untuk memperlakukan kasih Tuhan di tengah-tengah kami berada. Terima kasih Bapak, sebentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami satu persatu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, itulah doa dan harapan kami, semuanya kami minta dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Tidak terasa kita sudah akan mengakhiri ibadah kita. Ya. Pesan kita kepada anak-anak di rumah untuk tetap selalu menjaga kesehatan. Tetap rajin belajar walaupun di rumah saja, tetap ikuti protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, makan makanan yang bergizi. Dan juga selalu bersukacita di dalam setiap aktivitasnya, karena kalau kita bersukacita kita akan membawa energi positif ke dalam diri kita. Imunitas kita jadi naik. Jadi virus-virus yang datang itu takut akan lari dari kita. Dari kita. Dan yang terakhir pesannya agar anak-anak itu selalu jadi anak terang dimanapun mereka berada. Anak terang seperti lagu yang akan kita nyanyikan bersama. Lagu penutup kita yaitu lagu Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Sekali lagi, aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Sebelum menutup ibadah kita akan terima berkat Tuhan. Monggo. Oh ya,
Ya, Ya, anak-anak, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menguatkan kami untuk menjadi terang bagi sesama kami. Haleluya. Amin. Sekian ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Sekali lagi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi.